Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya J. Lucustein dalam podcast sepak bola yang akan terus mengawal sepak bola Indonesia. Kemudian timnas Indonesia berprestasi lebih tinggi dari apa yang didapatkan pada saat sekarang ini. Dan tentu saja ada berita yang akan kita ungkapkan kepada Anda mengenai satu saya pribadi merasa banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh PSSI, Erick Thohir dan jajarannya saat melakukan konferensi pers. Tentu saja ini membuat luka hati kita sebagai supporter timnas Indonesia, karena bulan depan itu November seharusnya ada FIFA Matchday, namun ternyata yang dipakai bukan pemain-pemain yang memang selalu berada di timnas senior. Nah, sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers, dan berikan juga kritikan, saran, kemudian komentar di link kolom komentar di bawah ini. Dan agar Anda selalu juga terhubung dengan konten-konten yang selalu kita tayangkan setiap hari, jikalau Anda melakukan like dan subscribe pada kita. Rekan-rekan semuanya, ada beberapa hal yang akan kita angkat Kenapa ini cukup sakit buat saya pribadi. Apakah Anda nanti yang mendengarkan juga ikut sakit dengan apa yang sudah disampaikan oleh Erick Thohir saat konferensi pers bersama PSSI Ada Sekjen, kemudian juga Dirtek Alexander Swiers kemarin itu mengatakan ternyata blueprintnya blueprint yang disampaikan oleh Erick Thohir itu masuk Piala Dunia 2034. Ini kebohongan yang dia lakukan karena sebelum round 4 di sebuah televisi Erick Thohir mengatakan blueprint kita masuk Piala Dunia adalah 2030. Maka antara 2034 dan 2030 ini mana yang benar? Erick Thohir, Anda selaku ketua PSSI, karena kemarin Anda mengatakan di konferensi pers, jadi PSSI ini punya program hingga 2034 targetnya baru masuk Piala Dunia. Itu yang cukup membuat kita terhenyak sebagai supporter fans timnas Indonesia kita juga agak gimana gitu Kemarin berarti saat pelatih kita ada Shin Tae-yong kemudian juga Patrick Kluivert, ini jujur aja mereka ini digunakan eksperimental oleh seorang Erick Thohir Ini pendapat saya mungkin bisa dijawab oleh rekan-rekan di PSSI. Apakah Shin Tae-yong dan juga Patrick Kluivert dan kawan-kawan ini dijadikan project eksperimen untuk timnas Indonesia dan juga pemain-pemain kita dijadikan sebuah eksperimen? Itu kan lucu kalau kita sudah masuk di round 4 tinggal selangkah lagi menuju Piala Dunia, ternyata mereka menjawab blueprint mereka itu masuk Piala Dunia di 2034. Padahal pernyataan Erick Thohir di salah satu televisi swasta dan itu tidak bisa dihapus jejak rekam apa yang sudah Erick Thohir katakan Dia mengatakan 2030. Ada perbedaan yang mendasar di sini Kemudian hal-hal yang lain terkait dengan prestasi timnas ini STY dan juga Erick Thohir, STY dan juga Patrick Kluivert ini hanya eksperimental aja. Jadi mereka tidak, saya nggak tahu apakah ini hanya memang pernyataan yang dia kemukakan dalam sebuah konferensi pers saya juga nggak mengetahui. Namun
Di balik tidak adanya pelatih timnas saat ini, kemudian Erick Thohir beralasan bahwasanya ini netizen Indonesia menyerang dari Instagram siapa Patrick Kluivert, ya, mengancam akan dibunuh dan lain sebagainya. That a fools, ya, itu bodoh sekali apa yang dinyatakan Erick Thohir dalam konferensi pers kemarin, ya, beberapa waktu yang lalu. Coba ini kalau Anda runut, jadi ini yang akan terjadi pada bulan November. Jadi yang akan melakukan FIFA Matchday itu bukan timnas senior, tapi timnas yang akan bermain untuk SEA Games. Oke. Jadi bulan November itu ada 2 pertandingan, 1 atau 2 pertandingan yang akan dimainkan oleh timnas U22 di bawah asuhan Indra Safri, dan ada juga pemain yang sudah masuk ke timnas senior. Ada Adrian Wibowo, Mauro Zylstra akan dipanggil, Marcelino Ferdinand juga akan dipanggil. Nah, dari beberapa hal ini lucu ya, karena kita nggak punya nakoda, nggak punya pelatih, sehingga Indra Safri pun, ya, akan membesut timnas rasa timnas U2 rasa senior, karena mereka akan melakukan FIFA Matchday. Nah, kalau kalah gimana? Ranking FIFA kita pasti akan anjlok, ya. Akan anjlok kalau 2 kali pertandingan FIFA Matchday. Padahal ini Erick Thohir dan jajaran PSSI, FIFA Matchday itu adalah jalan untuk sebuah negara untuk memperbaiki ranking FIFA. Iya, jelas, ini jelas untuk memperbaiki ranking FIFA. Kalau tidak dilakukan dengan baik, maka saya akan mengatakan apa yang sudah Anda umumkan pada press conference itu semuanya bullshit, ya. Semakin kesini, ya, saya akan mengatakan kalau Erick Thohir, maaf ya Pak Erick, ya, Anda sebagai kemarin Menteri BUMN, kemudian saat ini menjadi Menpora, kalau pikiran Anda terpecah-pecah, ya, terbelah-belah, sehingga Anda tidak bisa konsentrasi lagi di PSSI untuk memegang tampuk pimpinan, puncak pimpinan dari PSSI, mending saya sarankan untuk mundur Pak Erick Thohir, ya. Saya sarankan untuk mundur agar Anda juga bisa fokus pada kementerian yang Anda pegang, Menpora, ya. Oke, kita akan lupakan bagaimana Patrick Kluivert dan Sintayong, karena dengan pernyataan yang sudah disampaikan pada konferensi pers kemarin itu targetnya adalah 2034, berubah dari apa yang Erick Thohir sampaikan pada waktu yang lalu, 2030. Berubah lagi, blueprintnya berubah lagi, tahunnya berubah lagi. Ini kan lucu, ya. Jadi kita nggak usah berharap-harap Indonesia ini akan masuk Piala Dunia, ya. Saya akan pupus itu harapan dari hati saya, pikiran saya, agar Indonesia bisa masuk di 2030. Kenapa? Blueprintnya tidak ada. Di 2034 baru masuk itu. Ya, itu aja yang bisa kita sampaikan kepada Anda, karena masih banyak yang akan kita sampaikan, namun pada episode berikutnya, ya. Bagaimana kinerja dari PSSI yang saat ini, saya rasa ini carut marut. Bagaimana lemotnya penyampaian informasi-informasi yang penting yang ditunggu masyarakat Indonesia dari PSSI kepada kita, ya, lemot, terlalu lemot. Harus menunggu Erick Thohir, padahal juga Erick Thohir ini Menpora. Kalau PSSI tidak berbenah, ya, yang harus berbenah itu dari PSSI-nya, bukan pelatihnya. Ya, di akhir kata saya, ya, yang harus berbenah itu PSSI-nya, bukan pelatihnya, bukan pemain kita. Yang Anda akan rekan-rekan semuanya, tolong jangan pernah menyerang pemain-pemain kita, ya. Kemudian mantan pelatih kita di timnas, jangan pernah menyerang. Kita serang PSSI. Karena memang yang harus diperbaiki adalah PSSI-nya. Bagaimana mereka ini menyandarkan sebuah blueprint, ya, ini harus jelas. 2030 atau 2034. Jadi
rekan-rekan semua, jangan pernah Anda kita bermimpi ke Piala Dunia 2030, karena itu tidak ada dalam blueprint PSSI. Ini kacau ini. Nanti rekan-rekan bisa menambahi di link kolom komentar ya. Dan dari Jakarta, saya Jirucus dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.